Infrastruktur. Kenapa infrastruktur tidak dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sang mantan yang baperan? Karena dia pintar. Dia tahu infrastruktur itu tidak menghasilkan return jangka pendek. Walau pembangunan infrastruktur adalah hal yang bagus, pengembaliannya baru akan terasa dalam jangka panjang dan perlu waktu yang lama. Sayangnya, kini ada pembantu presiden yang tega memasukkan ide ke kepalanya bahwa infrastruktur bisa membuat ekonomi tumbuh cepat. Kenapa saya bilang, kok tega? Karena, buat saya ini hanya akal-akalan saja. Saya tanya, kajiannya pakai apa? Kajian sederhana. Negara mana yang melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran? Cina, ya benar. Cina, mana tepuk tangan yang meriah dari Anda? Bagaimana ini? Ayo kita tiru Cina, bangun jalan besar, panjang, dan lebar lalu bertaruh bahwa ekonomi pasti naik. Siapa yang bicara seperti ini? Siapa yang meyakinkan presiden kita bahwa ini adalah cara terbaik? Cina membangun infrastruktur hanya di daerah industri, manufaktur, dan pertanian. Mereka tidak membangun jalanan hanya demi fasilitas bagi sarana transportasi tanpa tujuan lanjutan. Pembangunan jalanan bertujuan mempercepat pertumbuhan industri dan ekonomi, benar? Ya, ini benar. Sekarang, yang dibangun oleh para menteri itu infrastruktur yang mana? Yang pasti, bukan infrastruktur untuk industri pertanian dan manufaktur. Mereka membangun jalanan untuk kendaraan umum. Bagaimana dengan daerah niaga dan industri? Sayangnya pembangunan jalanan tidak menyentuh daerah ini. Itulah, saya bilang ada yang salah kaprah dalam perumusan pembangunan infrastruktur. Daerah industri Sei Mangke Sumatera Utara tak tersentuh, Siak tak dilewati. Bagaimana dengan Pelabuhan Belawan, Dumai, dan Tanjung Api-Api? Ada pula masalah pembangunan dam reservoir air. Proyek ini adalah proyek besar. Pertanyaan saya, infrastruktur distribusi buat saluran air ke pertanian apakah sudah dibangun minimal direncanakan? Jawabannya, tentu belum. Dengan begini, petani tetap kurang air sebab sarana distribusi air yang mereka butuhkan tidak sekaligus dibangun. Alasannya, tidak ada uang, tidak ada investor. Kalau tidak ada investor, seharusnya negara yang membangun, sebab ini buat kepentingan rakyat. Lalu, pertanyaan saya yang lain, kalau dam dibangun apakah ini sejalan dengan hidropower atau pembangkit listrik tenaga air? Ada 15 dam yang akan dibangun, kenapa pembangunannya tidak sekaligus terintegrasi pada PLTA? Alasan Anda ini urusan departemen lain. Tidak adakah koordinasi? Ketidakadaan investor kenapa tetap membuat Anda asal membangun proyek? Apa demi kickback atau uang cepat? Katanya Indonesia butuh listrik. Kenapa tidak menggunakan pembangkit listrik tenaga air yang secara hitung-hitungan paling murah? Bagaimana sih cara Anda berpikir? Waduh, Bapak Jokowi yang terhormat, bagi saya sebuah kesalahan jika ekonomi dibangun dengan cara seperti ini. Silakan, duduk dulu Pak dengan para pembuat strategi. Master plan seperti ini tidak efektif, Pak. Kalau kita mau membangun ekonomi yang seimbang, pembangunan infrastruktur harus menyasar jalur distribusi barang dan industri. Setelah itu terlaksana, baru kita buat infrastruktur untuk kebutuhan non-produksi. Membangun infrastruktur itu artinya uang keluar dan tidak ada kembalian dalam bentuk return yang cepat. Karena itu, sang mantan baperan tidak membangun infrastruktur. Sebab, baginya lebih baik pemerintah setelahnya yang terbebani, dia cari cara yang cepat untuk dapat uang. Apa contohnya? Misalnya, kebijakannya soal membolehkan ekspor mineral dan tambang. Selanjutnya, setelah dekat akhir masa jabatannya, dia melakukan pengereman. Indonesia tidak boleh ekspor bahan mentah. Waktu itu, ekonomi naik cepat, uang cepat berputar, banyak orang kaya baru tapi alam dan hasil bumi porak-poranda. Anak cucu kita bisa tidak kebagian sumber daya akibat ketamakan kita. Apakah Anda pernah dengar bauksit? Pernah lihat dolomit? Kenal dengan kapur tohor yang digunakan untuk membangun rumah di zaman nenek kakek kita? Bagaimana jika anak cucu kita bertanya di kemudian hari, kapur tohor apa, Eyang? Karena zat ini sudah tidak lagi ada, kita hanya bisa menceritakan dengan bingung. Sekarang, kita kelimpungan mencari cara untuk menaikkan ekonomi dengan cepat. Lewat infrastruktur saja, kata pembisik presiden. Bisikan ini keluar tanpa kajian mendalam. Sekarang kita bingung, kenapa duit sudah turun tapi ekonomi belum jalan juga? Duit kok tidak berputar? Berputar lewat mana, Pak? Perputarannya tidak ke kita-kita ini, putra bangsa, kita hanya jadi penonton. Menterinya jalan sendiri seakan bekerja untuk rakyat. Padahal, kenyataannya, rakyat yang mana? Rakyat yang di bawah hanya bisa berkomentar, kok saya tetap lapar.
Kok harga daging mahal? Kok harga-harga naik terus? Kalau infrastruktur digenjot, kenapa Brasil bangkrut di tahun 1982? Brasil meninggalkan utang 100 miliar dolar Amerika karena membangun infrastruktur. Kenapa kita meniru pembangunan infrastruktur ala Brasil? Saya peduli, saya mau memberi kontribusi. Ada cara lain meningkatkan ekonomi. Ini bukan pikiran dari ekonom, bukan pula dari profesional. Ini hanya kontribusi dari orang yang peduli negara. Dari orang yang belum dapat jatah untuk didengar, poin saya pasti jadi terobosan. Poin saya tidak sama dengan pendapat yang sudah ada, karena pendapat saya adalah pendapat yang Indonesia sekali dan hanya berhasil di Indonesia. Ini sudah terbukti sejak dulu dan tercatat rapi dalam sejarah. Sudikah Anda mendengarnya? Apapun yang Anda katakan, Anda bisa atau tidak bisa, keduanya benar.